Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Dihimbau bagi Bapak Ibu yang memiliki handphone untuk menonaktifkan terlebih dahulu supaya ibadah kita berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu anak-anak muda yang di depannya masih ada kursi yang kosong, harap diisi dulu supaya yang belakangan datang bisa langsung ke belakang. Terima kasih. Baik, kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Titus. Mari saudara, kita satukan hati kita kepada Tuhan menjelang siang ini. Ibadah kita biar diberkati. Bapa yang baik, kami kenal dalam Yesus. Kami bersyukur Tuhan kepada-Mu Tuhan atas pertolongan Tuhan sepanjang minggu, sepanjang hari, setiap jam waktu kepada kami. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, Kau mau ibadah kami kedua kali. Tolong Tuhan, kalau ada hal-hal yang mengganggu setiap ibadah ini, kami usir, kami tengking di dalam Yesus. Biar kuasa-Mu saja Tuhan. Biar semua alat-alat kami menggunakan semua itu Tuhan memberkati. Kami percaya yakin Tuhan, baik semua listrik ya Tuhan. Kami percaya semua Tuhan. Semua Tuhan, biar ibadah kami siang ini Tuhan tidak ada satupun yang terganggu Bapak. Biar nama Allah dipuji, dimuliakan Bapak. Terima kasih banyak Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan kepadamu. Biarlah kami akan mulai ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita datang dengan kesungguhan hati kita pada siang hari ini. Bawa ucapan syukur-Mu ke dalam hadirat Tuhan. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur. Sama-sama kita angkat pujian. Dengan apa kami membalas kasih yang kami terima dari-Mu Tuhan. Yang ku terima dari-Mu, yang ku terima dari-Mu. Dengan apa aku membalas kasih-Mu? Dengan apa aku membalas cinta? Katakan, oh Yesusku, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian. Dengan apa kami membalas kasih? Dengan apa ku membalas kasih yang kami terima dari-Mu, yang ku terima dari-Mu. Katakan, dengan apa kami membalas cinta-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesus, yang selalu
tinggi-tinggi katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, yang Bapa yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Naikkan setiap syukurmu. Kami bersyukur perbuatanmu ajaib, perbuatanmu yang hebat dalam hidupku. Mari angkat setiap syukurmu. Mari bawa hatimu masuk dalam hadiratmu. Bersyukur senantiasa. Kami mau selalu bersyukur karena kuasa-Mu, lawatan-Mu Kami dalam orang yang mau selalu bersyukur. Orang-orang yang mau selalu bersyukur, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Kami mau selalu bersyukur Tuhan apapun keadaannya. Bahkan saat ini kami datang dengan ucapan syukur. Kami mau menari memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menari dan memuji Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Saya gembira banget bertemu dengan Bapak Ibu karena semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Coba lihat kanan kirinya, sapa tos, tanya kabarnya gimana. Halo, mungkin ada yang baru ketemu dalam minggu ini. Katakan kamu luar biasa, amin. Siap menari buat Tuhan? Saya belum kedengaran suaranya. Siap menari buat Tuhan? Yang siap berikan sorak-sorai bagi Tuhan, angkat pujian kita. Glory. Mari kita datang bawa korban syukur kita. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan.
Sama-sama angkat tangannya, katakan Gloria. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, come on. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Katakan besar Tuhan, besar Tuhan, puji Dia. Bersama-sama, besar Tuhan, puji Dia. Gloria. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Bersama-sama dengan saya katakan haleluya. Lebih keras Bapak Ibu, sama-sama katakan haleluya. Sekali lagi sama-sama katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Apakah Bapak Ibu sudah menerima amplop persembahan? Jika belum, boleh angkat tangannya. Aser, mohon untuk membantu. Di belakang ada beberapa orang yang belum mendapatkan. Boleh diangkat tangannya tinggi-tinggi? Ya. Terima kasih Aser. Dan doa persembahan saya serahkan kepada Bapak Saud Pardosi. Dan kolektan kepada Bapak Sinaga dan Bapak Edi Darmawan. Dipersilahkan. Ya, kita berdoa kepada Tuhan, kita tundukkan kepala, angkat persembahanmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di ibadah jam 10 ini kami mengucap syukur Tuhan. Kami ada di rumah-Mu sebagaimana kami ada, ini karena kebaikan Tuhan. Tuhan, karena kami rindu kepada Tuhan, karena kami percaya kepada Tuhan, kami datang Tuhan ke sini Tuhan, untuk mendengarkan, melakukan sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan sebagai standar hidup kami Tuhan. Kami dapat melakukan, kami dapat mempraktekkan ya Bapa. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman menjadi berkat bagi kami di ibadah jam 10 ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan untuk di gereja-Mu Tuhan. Berkatilah persembahan kami Tuhan menjadi dupa yang harum memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang belum dapat memberi, biarlah minggu depan bisa dapat memberi Bapak. Tuhan berkati hamba-Mu, bapak-bapak yang menjalankan kantong persembahan, berkati pekerjaan usaha keluarganya. Terima kasih Bapak, kami siap memberi hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Persembahan dijalankan, kita angkat pujian kita. Kami beri yang terbaik bagi-Mu Tuhan.
memberkati. Dan kita akan mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita datang dengan kehausan kita mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika firman ditabur, tertabur dengan baik dan tidak menjadi sia-sia. Bapak Ibu, mari kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Karena kita tahu Dia Allah penolong yang setia dalam kehidupan kita. Mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini membutuhkan jawaban, membutuhkan mukjizat. Apa yang kita doakan mungkin belum terjadi. Tapi percayalah, setiap orang yang berharap penuh kepada Tuhan dan menyerahkan hidupnya, maka Tuhan akan turun tangan dalam kehidupan. Mari kita angkat pujian ini. Kau penolong kami yang setia, Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang.
Sekali lagi katakan, hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Mari berikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau lebih tahu, Kau lebih mengerti. Bahkan Kau yang mampu menolong kami, membebaskan kami, membawa kami pada kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terlalu mempercayai Engkau. Makanya kami hadir di tempat ini. Karena tidak guna kami bergumul sendiri. Karena tidak guna kami meratapi keadaan kami. Tetapi kami tahu waktu kami datang kepada Tuhan, dalam setiap pergumulan yang kami alami, ada Tuhan yang besar, yang sanggup menolong kami. Ada Tuhan yang luar biasa, sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup. Mari angkat tanganmu, berserah kepada Tuhan. Mari angkat hatimu kepada Tuhan. Lewat rasa syukur Dia berkarya. Amin, haleluya. Lebih lagi katakan, aku punya, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima, mari terima, katakan ku terima. Lebih lagi katakan, ku terima sekarang kemenangan, kemenangan darimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kemenangan yang besar, pertolongan yang besar turun dari surga, menjamah, memulihkan, menyembuhkan kami. Dan kami tahu karya-Mu dahsyat, dan kami tahu rencana-Mu luar biasa. Mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini, menjamah setiap kami, memulihkan setiap kami, memerdekakan kami, membuat kami menjadi orang-orang yang berbeda. Tidak lemah dalam keadaan, tetapi melihat keadaan terus bangkit, dan kami keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkannya. Haleluya. Yang siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi shalom. Hari ini kita panas cuacanya, panas ruangannya, tetapi hati tetap cool. Katakan hatiku cool. Tahu cool? Apa itu? Dingin, adem. Haleluya. Saya melihat dulu kipas-kipas semua. Kipas-kipas cari. Kipas-kipas cari. Kipas-kipas bukan kompor, tetapi cari angin. Kalau ada yang mulai ngap, keluar ya. Nah gitu ya, udah ngap, keluar, amin. Jangan ditahan-tahan, nanti jadi koik. Haleluya. Iya, maklum listrik kita lagi bermasalah lagi.
Mungkin longgar atau gimana saya nggak tahu. Tetapi kita percaya sampai selesai ibadah semua aman. Amin. Soal panas sudah biasa. Haleluya. Katakan panas itu biasa. Kita cari cool. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini sama dengan pagi, tapi mohon maaf dulu pengkhotbah kita yang sudah jauh-jauh hari sudah dijadwal dan terakhir hari Kemis ya. Kemis kalau nggak salah masih oke. Jumat oke. Tapi Sabtu malam Minggu dia telepon. Bagaimana Pak, apakah saya harus datang? Karena anak saya lagi kena COVID. Ya, Timi konsultasi dengan saya. Gimana Pak? Kenapa emang? Pengkhotbah COVID katanya gitu ya. Bukan pengkhotbah, anak pengkhotbah COVID. Bagaimana mau lanjut? Kalau mau oke dia datang. Tapi kalau memang harus tunggu cek dulu, gimana Pak? Ya udah nggak apa-apa. Nanti jadwalkan di lain waktu, biar dulu aman dulu, saya bilang seperti itu. Ya, jadi mohon maaf sekali lagi, ya kehadirannya kita sudah tunggu-tunggu, tetapi keadaan yang membuat, ya daripada dia datang, ya dan ternyata ikut juga positif, maka kita semua jadi positif, bahaya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, baiklah. Saya percaya kita tidak lihat pengkhotbahnya, tetapi lihat firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Bapak Ibu yang bawa Alkitab handphone, jangan terlalu sering kipas. Bapak Ibu capek jadi keringatan juga. Ya, diam aja, tenang. Tapi jangan tidur. Kalau udah mau tidur baru kipas-kipas biar jangan ngantuk. Haleluya. Kadang-kadang kita dibawa kepada situasi begini agar jangan ngantuk. Kalau ada yang bisa ngantuk begini, berarti karakter ngantuk. Haleluya. Mari kita baca hari Tuhan judulnya. Ayat 28 kita baca sama-sama 2, 2, 3 ya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Oke, sebentar, coba boleh diangkat ini PLN, coba. Siapa yang bisa angkat ke sana? Kayak Pak Titus saja kayaknya lebih ahli dia. Ya, oke Pak, kasih Pak. Atau Ibu Gembala aja, coba ya. Oke, kita lanjut kembali. Udah kasih Ibu Gembala aja Pak, lebih mantap dia ininya, suaranya. Oke, di mana tadi? Ke ayat yang ke-28, 29, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Katakan amin. Iya, dari awal. Bapak Ibu Saudara sekalian, judul firman Tuhan pada hari ini adalah, klik ke atas lagi, Marcel. Kuasa Roh Kudus di akhir zaman. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan kita tidak mengakui kekuatan, kemampuan, kuasa Allah ataupun kuasa Tuhan, tetapi semenjak Yesus menyelesaikan setiap tugas-tugasnya di bumi ini, ia terangkat ke sorga dan untuk menyediakan tempat bagi kita. Tetapi satu hal, dia tidak pernah meninggalkan kita, namun diutuslah Roh Kudus. Siapa Roh Kudus ini? Yaitu rohnya Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa harus Roh Kudus? Karena memang kalau kita lihat firman Tuhan dikatakan di sana bahwa kalau aku tidak naik, maka Roh Kudus tidak akan turun. Karena Roh Kudus itulah yang menguatkan kita, yang memampukan kita,
yang membuat kita bisa terus melakukan hal-hal yang besar. Dan dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh luar biasa rencana bahkan rancangan Allah kepada setiap kita. Makanya dia tidak pernah berhenti untuk memikirkan yang terbaik dalam hidup kita. Makanya dalam ibadah kita hari ini kita belajar kuasa Roh Kudus di akhir zaman. Oke, lanjut, next. Dalam Yoel 2, 28, 29 kita mulai dari ayat ini dikatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dicurahkannya roh, yaitu Roh Kudus kepada semua manusia. Bukan hanya kepada GBP Pak Belimbing atau kepada teman-teman FV atau hanya kepada orang-orang percaya, bukan. Tetapi rohnya dicurahkan bagi semua orang, semua manusia, tanpa terkecuali. Bahkan waktu dicurahkan roh itu kepada semua orang, dikatakan anak laki-laki, mereka akan bernubuat, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Bukan mimpi setan, bukan mimpi wanita cantik, pria ganteng, wewe gombel, bukan. Tetapi dikatakan mimpi yang dimana Tuhan menyatakan kuasanya, menyatakan rencananya dalam setiap kita pada saat ini. Dan selanjutnya dikatakan teruna-terunamu, mereka akan mendapat penglihatan juga atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan. Bahkan endingnya dikatakan bahwa dia akan mencurahkan rohnya pada hari-hari itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, maka perlu iman. Katakan perlu iman. Ya, kalau bicara Roh Kudus perlu iman, karena dia tidak kelihatan. Kalau setan yang datang masih ada penampakan. Kayak setan kamu, emang pernah lihat setan? Siapa di sini yang pernah lihat setan? Siapa di sini yang pernah lihat setan? Ayo, enggak apa-apa, enggak tanya apa-apa, enggak saya tanya bentuknya seperti apa. Siapa di sini yang pernah lihat setan? Halo. Di sini enggak pernah lihat kesetanan, tetapi ada yang Dari mana tahu kesetanan sedangkan setan enggak pernah lihat? Emang kalau kelakuan setan gimana? Cerewet? Enggak, setan enggak cerewet. Apa coba? Marah-marah. Emang setan marah-marah? Halo? Emang gimana sih karakter setan itu seperti apa sih? Enggak tahu kan? Jadi jangan pernah bilang orang haleluya. Oke lah, kita nggak bicara setan di sini ya. Nggak bicara horor di sini. Tetapi yang saya mau sampaikan, terima kasih Bapak Fransiskus. Emang perhatiannya ini beda sama saya. Kalau saya makan harus buat nambahnya. Dia tahu, mau ulang tahun saya dia udah heboh dia. Cari kado. Kemarin dia ke mall mana itu cari kado buat saya. Catat. Haleluya. Kemarin dia ke showroom. Ke showroom cari kado buat saya. Showroom mobil-mobilan. Haleluya. Jadilah ya. Haleluya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Karena panas ini kita rileks aja ya. Rileks aja. Gimana kalau saya buka jas? Setuju ya? Haleluya. Burket. Kalau pendeta KKR dilempar begini sama buahnya begini. Haleluya. Baiklah, karena dia anak saya jadi suka-suka saya ya. Oke, kembali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Maksud di sini mimpi adalah Tuhan bisa melakukan apa saja lewat mimpi itu. Dia akan menyatakan kuasanya, rencananya, dan kita akan terus terngiang-ngiang, dan kita akan melihat mimpi itu dari sudut pandang Tuhan. Amin, haleluya. Oke lanjut, kita lanjut saja. Nubuatan ini merupakan janji
berkesinambungan bagi setiap orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan. Tadi pagi saya bahas ini sedikit, bahwa rencana Tuhan yang indah di awal tidak pernah hilang dari hidup kita. Amin. Tangkap dulu poin ini. Tidak pernah hilang dari hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita berjalan dalam rencana Tuhan, rencana itu terus ada bersama dengan kita. Tetapi waktu kita melakukan dosa, pelanggaran, maka janji itu terblokir dulu. Artinya kita tidak bisa menerima itu sampai kita datang kembali kepada Dia bertobat. Minta ampun. Baru kembali janji itu berjalan kembali. Haleluya. Makanya dikatakan berkesinambungan, tidak putus-putus. Kalau Dia yang berjanji diberkatilah, bahkan sampai keturunanmu, maka itu bukanlah perkataan yang sia-sia. Dia akan menepatinya. Haleluya. Dia akan menepatinya. Beranak cucu bertambah banyak, Dia pasti menepatinya. Tetapi kenapa belum terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Lebih ada dalam kesalahan kita. Ketidaktaatan kita. Makanya dikatakan setiap orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan, janjinya tetap berkesinambungan. Tidak putus-putus. Makanya Bapak Ibu, waktu ada masalah persoalan engkau hadapi, dan engkau harus melihat itu dari sisi pandangannya Tuhan. Sehingga engkau melihat janji itu. Sehingga engkau lihat situasi itu. Sehingga kita bisa berkata bahwa janji Tuhan tidak pernah terlambat. Yang membuat terlambat janji Tuhan dalam hidup kita, kita sendiri. Yang tadinya Tuhan sudah buat percepatan, tetapi kita berlama-lama, berlambat-lambat. Ini yang menghalangi semuanya. Karena dikatakan semua orang percaya dapat dan harus dipenuhi Roh Kudus. Jadi kepenuhan Roh Kudus harus dimiliki setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Karena saya tahu Roh Kuduslah yang menuntun Bapak Ibu untuk datang ke tempat ini. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu datang ke tempat ini bukan karena kuat gagahmu. Bukan hanya buang-buang waktu. Tetapi saya tahu dan saya juga menyadari Bapak Ibu itu ingin bertemu dengan Tuhan. Ingin mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena dalam 1 minggu ini, dalam situasi yang kita hadapi, kita masih bisa berdiri. Kita masih bisa tersenyum. Kita masih bisa bernapas, betul. Haleluya. Karena apa? Karena kita ini dikasihi Tuhan. Kalau saya mau tanya satu persatu kita, pasti punya alasan masing-masing yang hari ini sebenarnya saya nggak bisa ibadah Pak Gem. Kenapa? Yang pertama bensin nggak ada. Kolektannya nggak ada. Apalagi? Suami bikin jengkel, istri bikin jengkel. Anak-anak bikin pusing. Apalagi? Jauh Pak Gem. Lagi sakit flu, batuk. Pasti punya semua alasan. Tetapi hari ini, karena Roh Kudus yang memenuhi hidup kita, kita bisa berkata, maju terus, tetap semangat. Haleluya. Semua karena Roh Kudus. Makanya hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua harus dipenuhi Roh Kudus. Amin. Haleluya. Memang tanda awal waktu kita menerima Roh Kudus itu bahasa roh. Tetapi apakah kalau kita tidak bisa bahasa roh, kita tidak dipenuhi Roh Kudus? Enggak. Enggak juga. Tetapi orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Dia akan tetap setia, tetap taat dalam segala situasi. Apakah kita waktu kantong kita berisi uang merah semuanya, kita bisa mengucap syukur? Apakah usaha bisnis kita terus berjalan dengan baik, kita datang mengucap syukur? Atau rumah tangga kita adem ayam enak, semuanya berjalan dengan baik, kita mengucap syukur? Kalau itu yang kita lakukan, berarti kita belum mengerti apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Tetapi karena kita datang kepada Tuhan mengucap syukur dalam segala keadaan,
Itu yang membuat Tuhan disenangkan. Dan saya percaya pergumulan yang kita alami. Ada Tuhan memberikan kekuatan. Ada Tuhan memberikan kemenangan. Dan Dia akan membuka jalan-jalan yang tertutup. Katakan amin. Haleluya. Jangan berpikir waktu kita memikirkan masalah persoalan kita. Dan kita terfokus di situ. Kita berduka di situ. Masalah kita selesai. No. Katakan no, 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 no. Amin. Tidak Bapak Ibu. Tetapi waktu kita datang kepada Tuhan bersujud, Tuhan, ini oe. Masih ingat? Maka dalam masalah persoalan kau hadapi, Tuhan katakan ini oe. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini, mari minta kepenuhan daripada Roh Kudus. Katakan kepada Dia, penuhi aku, penuhi aku, penuhi aku. Haleluya. Oke, kita lanjut. Apa yang akan terjadi berdasarkan nubuatan daripada Nabi Yoel ini? Apa yang terjadi di akhir zaman ini? Kita juga harus mengerti. Sehingga kita bisa melihat. Dan bisa merenungkan. Dan juga bisa memutuskan. Apa yang harus kita lakukan di akhir zaman ini. Mau maju, mundur. Belok kiri, belok kanan. Kita harus lihat apa yang diperkatakan next. Yang pertama. Yaitu di akhir zaman ini Roh Kudus akan menyatakan nubuatan-nubuatan. Haleluya. Yoel menulis dalam Yoel 2:28-29 dikatakan salah satu artinya dari banyak pengertian ini yang disampaikan yaitu pencurahan Roh Kudus akan menjadi pemberian dan pelepasan karunia-karunia nubuatan. Dikatakan tadi semua bernubuat bahkan yang tua-tua mimpi. Tentang rencana Tuhan dalam hidup kita. Makanya dikatakan di sini bahwa di akhir zaman ini akan banyak nubuatan-nubuatan terjadi. Dan akan Tuhan pertemukan Bapak Ibu dengan orang-orang yang belum dikenal, belum kita kenal. Dan mereka bisa berkata bahwa kamu orang hebat. Kamu orang besar. Kamu akan dipakai Tuhan luar biasa. Di daerah ini Tuhan berkarya. Di tempat ini ada mujizat. Kita akan bertemu kepada orang-orang seperti itu yang Tuhan pakai untuk menyatakan apa? Kehadiran Tuhan. Oke, lanjut. Kita bahas terus ya. Fungsi dari nubuatan. Apa untungnya nubuatan ini? Apa gunanya? Kenapa di akhir zaman ini akan terjadi nubuatan? Apa untungnya? Perhatikan. Di sini dikatakan bahwa pemberitahuan tentang kehadiran Allah di antara umatnya. Jadi nubuatan-nubuatan di akhir zaman ini semuanya untuk menyatakan tentang kemuliaan Allah. Bukan kemuliaan kita. Karena hari-hari ini banyak yang bernubuat. Semuanya untuk kepentingan sendiri. Kalau aku berkatakan seperti ini, maka saya dapat keuntungan seperti ini. Mengabaikan maksud tujuan nubuatan itu. Bukan lagi mempermuliakan Tuhan, bukan lagi menyatakan kuasa Tuhan, tetapi menyatakan keakuan kita. Haleluya. Amin. Bisa tangkap? Rasul Paulus menyatakan bahwa di gereja atau dalam pelayanan atau di mana kita berada, seorang tamu yang belum percaya akan mengaku, perhatikan, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Dan ke depan, kalau kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan dan firman-Nya menjadi satu hukum yang kita harus ikuti, maka saya percaya Tuhan akan pertemukan kita dengan orang-orang. Dan mereka akan menyatakan bahwa dalam hidup kita ada kemuliaan Allah. Haleluya. Waktu Bapak Ibu bertemu dengan customer, mereka melihat, memandang bahwa dalam diri Bapak Ibu ada kejujuran. Bisa dipercaya. Padahal belum kenal, kira-kira seperti itu. Bapak Ibu berdagang, bekerja, bisnis, apapun itu. Mereka akan mempercayai dengan sepercaya-percayanya. Karena apa? Karena ada kemuliaan Allah. Jadi nubuatan-nubuatan itu akan terjadi. Sebagaimana di tempat ini Bapak Ibu Saudara sekalian dari awal pekerjaan Tuhan di tempat ini. Banyak yang bernubuat. Di tempat ini
ada hadirat Tuhan. Di tempat ini ada mujizat. Tempat ini akan lebih indah ke depannya. Haleluya. Dan ada yang berkata bahwa di tempat ini adalah sentral kerohanian. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, nubuat itu menyatakan kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan. Jadi kalau ada nubuatan-nubuatan yang tidak menyatakan kuasa Tuhan di dalamnya, kehadiran Tuhan di dalamnya, kita perlu pertanyakan. Kalau saya berkata kepada Pak Pran, Tuhan bicara kepada saya tadi malam, bahwa Pak Pran akan menyediakan di ulang tahun saya ini makanan secukupnya. Lalu Pak Pran berkata sama Ibu Roslina Wijaya, belum ganti ya. Tuhan bernubuat loh sama Pak Gem. Apa itu? Tuhan bernubuat kita yang tanggung semua makanannya. Oh gitu ya. Karena mereka takut akan Tuhan, lakukan. Padahal itu gua yang buat. Bukan Tuhan yang bernubuat. Wow, 13 bulan 11. Aku bilang, waduh. Tuhan bicara kepada saya, kue ulang tahun belum ada. Tuhan bilang Ibu Herna yang menyediakan. Lalu Ibu Herna langsung menyediakannya karena nubuatan. Padahal gua yang buat. Kira-kira seperti itu. Makanya di akhir zaman ini banyak pengajaran-pengajaran yang menyeret anak-anak Tuhan dan membingungkan. Dapat dari mana? Ada orang yang mengaku saya nabi Tuhan. Saya nabi. Saya hamba Tuhan. Tetapi tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan di dalamnya. Makanya saat sekarang ini pengajaran-pengajaran banyak untuk membuat kita menjadi lemah. Dan kita bisa menjadi orang yang bingung. Mana rencana Tuhan, mana yang tidak. Mana yang benar, mana yang tidak. Makanya harus hati-hati, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kuasa Roh Kudus yang besar bisa berpartner dengan yang kecil bagi dunia untuk kemuliaan Tuhan. Apa maksudnya ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, selama ini kita butuh pengakuan, peneguhan dari orang-orang hebat yang kita anggap hebat. Orang yang berhasil, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, kadang-kadang kita butuh peneguhan. Contohnya ada yang sakit. Menurut Pak Gem, berapa bulan lagi umurnya? Maksud lo? Apakah saya harus bilang 3 bulan lagi? 4 bulan lagi? Seperti Ibu Manulang ya, saya buka dikit ya kan. Waktu Pak Manulang memang gak ada harapan lagi waktu itu ya. Saya juga menyadari mujizat yang membuat itu. Napas udah satu-satu, mendingnya satu-satu aku sayang ibu. Iya kan? Ya, sudah mau gol. Pak Manulang sudah mau gol waktu itu. Gol, penalti. Semua sudah menangis, semua sudah memaafkan. Dia sudah, kadang berhenti Bapak Ibu, benar. Berhenti. Dilema mau bawa ke rumah sakit atau tinggal tunggu. Ya kan? Masih ingat Bu ya? Masih sadar ya? Haleluya. Gimana Pak Gem? Saya mau bilang apa ya? Saya bilang sama Ibu Manulang, Bu Manulang, saya sama dengan Ibu. Kita sama-sama manusia. Perbedaan kita adalah saya hamba Tuhan, saya punya iman, dan saya masih berharap yang terbaik terjadi. Kalau sulitnya ngurus, saya yang tahu seperti apa yang Ibu Manulang alami. Tetapi pada saat itu kita sepakat bawa ke rumah sakit. Kalaupun lewatlah di rumah sakit. Kalau sembuhlah. Dalam 1-2 hari saya nggak ke rumah sakit. Nggak kuat saya. Saya tanya. Ya Pak Gem sudah mulai dapat napas. Masih di IGD. Luar biasa. Pas saya datang ke sana lagi, dia nggak sadar. Kotoran bisa kemana-mana, ya kan?
Impus dicabutin, berdarah, berderet semua, darah semua. Tetapi waktu pertama dia datang beribadah saya kaget. Pekerjaan Tuhan luar biasa, amin, haleluya. Bukan hanya 1 hari, 2 hari, tetapi udah berapa bulan ini kan? Aman, luar biasa. Kita berdoa sahabat Manulang. Kapanpun waktu Tuhan, Tuhan yang tahu. Kita tidak usah mendahului kuasa Tuhan. Biarkan terserah Tuhan. Haleluya. Amin. Bukan kuat gagah kita. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian berhati-hatilah. Kita butuh memang peneguhan dari orang lain. Tetapi biarlah Tuhan yang meneguhkan hati kita. Amin. Haleluya. Yang Bapak Ibu tidak anggap bisa membuat Bapak Ibu kuat. Bisa Bapak Ibu tahu apa rencana Tuhan dalam hidupmu di akhir zaman ini. Okelah, dalam Bapak rohani sentralnya adalah gembala di tempat ini. Tetapi di atas gembala Tuhanlah yang menjadi sentral kita. Amin. Haleluya. Kalau saya terlambat datang ke rumah Bapak Ibu untuk besuk, untuk melihat, mendoakan, percaya. Itu rencana Tuhan. Agar Tuhan yang di sana menyatakan kuasanya. Haleluya. Amin. Jadi yang kecil bagi dunia hari-hari ini, hari-hari terakhir ini akan Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Katakan amin. Haleluya. Jadi jangan apa yang kita pandang, tetapi apa yang Tuhan pandang. Itu yang menjadi target kita hari-hari ini. Next, lanjut. Iya, yang kedua menyatakan mujizat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam Yoel 2:30-31 dikatakan, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah. Sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari Tuhan yang dahsyat itu akan nyata kita lihat. Dengan berbagai tanda-tanda yang membuat kita terheran-heran. Dan di sini Tuhan menyatakan bahwa hal-hal yang besar itu. Contohnya di sini dikatakan bahwa akan ada tanda-tanda baik di langit baik di bumi. Bahkan dikatakan darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Wow, luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kuasa Tuhan tidak bisa membatasi. Hari ini kuasa Tuhan itu mampu menembus, bahkan dikatakan sampai ke relung hati kita. Oleh karena itu jelas dikatakan di sini, sebelum datangnya hari Tuhan, kuasa Roh Kudus akan menyatakan mujizatnya. Hal-hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Bahkan hal-hal yang kita lihat, wow, hidupnya ada di atas, semua aman. Kalau tidak berpegangan kepada kuasa Tuhan. Tidak berlandaskan kepada firman ini. Terlalu gampang mengabaikan tugas. Terlalu gampang meninggalkan ibadah. Saya mau katakan, saya tidak bicara untuk satu orang, tetapi buat semua umat Tuhan. Bahkan yang ada di YouTube ataupun di FB hari ini. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Makanya selalu setiap pagi saya katakan ada masalah persoalan yang kau hadapi. Jangan pandang masalah itu. Waktu kau pandang masalah itu, dia akan semakin besar. Dia akan semakin bermultiplikasi. Bayangin aja, masalah yang itu aja berat. Apalagi kalau masalah itu berkembang lebih besar lagi. Maka itu yang membuat kita menjadi orang-orang yang stres. Bagaimana tidak kita memandang masalah itu besar. Sedangkan kita tidak berjalan di dalam rencana Tuhan. Saya mau katakan dari tuntunan Tuhan kita akan meraba-raba. Haleluya. Tetapi waktu Tuhan berjalan di depan kita ikut tuntunannya. Maka kita akan melihat sesuatu hal yang besar. Amin. Haleluya. Makanya hari ini pun masalah pergumulan kau hadapi. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tapi saya enggak tinggalkan Tuhan, saya ikut live. Saya mau katakan waktu engkau masih sehat. Jangan pernah berpikir untuk ikut live. Apalagi ibadah minggu. Berkatnya berbeda. Haleluya.
lain hal. Kemarin Ibu Yeni bilang, saya nggak ikut ibadah Pak, saya masih pemulihan. Oke, karena memang pemulihan itu penting. Tetapi kalau sehat, selesai ibadah, jalan sana, jalan sini bisa. Hati-hati. Kita sudah mencobai Tuhan. Saya harus sampaikan ini. Mau tersinggung atau tersungging, Bapak Ibu yang memutuskan. Tetapi kalau ini penting, mari dengar dengan baik. Haleluya. Saya rindu Pak suami saya sama-sama beribadah dengan saya. Kerinduanmu harus seperti orang yang haus dan lapar. Sehingga engkau mendoakan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Jamahlah Tuhan, amin. Haleluya. Bu Yuli bilang ya, suami saya Pak mancing hobinya, ya kan. Berdoa mancing, dia dapat ikan besar. Tulisannya di situ, ibadah dulu Pak. Haleluya. Saya senang dengan Ibu Yuli apa adanya dia. Aduh, luar biasa. Saya senang kalau dia ngobrol sama Bu Yuli. Dia kemarin kesaksiannya luar biasa loh. Bapak Ibu saudara sekalian, mujizat dialaminya. Waktu pertama Ibu Yuli cerita, gak apa-apa yuk kita ngobrol-ngobrol ya. Kita keluarga. Ibu Yuli bilang, Pak waktu saya ibadah, kalau saya berdiri lama Pak sakit. Itu sakit. Tetapi waktu ibadah di sini, saya itu merasakan kuasa Tuhan. Saya sampai WL bilang silakan duduk, saya bisa berdiri terus Pak. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ini luar biasa, kesaksian yang luar biasa. Saya ingat terus itu. Berarti ada enggak kuasa Tuhan? Ada. Ada mujizat enggak? Ada. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya. Suami-suami berkata, istri saya cerewet Pak. Berdoa. Semua karena doa. Anak-anak saya bandel Pak. Aduh saya udah tuntut, sudah arahkan. Enggak bisa-bisa sadar. Berdoa. Haleluya. Di doa ibuku, namaku disebut. Siapa di sini ibu-ibu yang sering berdoa bagi anaknya? Haleluya. Doamu harus lebih banyak daripada ngomelnya. Haleluya. Makanya di sini Bapak Ibu, masalah mujizat itu bagi Tuhan gampang Bapak Ibu. Masalah mujizat itu bagi Tuhan gampang. Yang penting Bapak Ibu yang hadir hari ini tetap teguh imannya. Apapun masalah, apapun tantangannya, tetap maju. Haleluya. Karena apa? Karena di dalamnya ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan yang mengubah segalanya lebih baik daripada yang sebelumnya. Katakan amin. Haleluya. Penting Bapak Ibu yang ada hari ini kuat dulu. Jangan pasangan kita nggak kuat, kita juga nggak kuat. Mau kemana? Siapa yang berdoa bagi anak-anakmu? Siapa yang berdoa bagi pekerjaan usahamu? Kalau bukan engkau hari ini. Siapa yang berdoa buat pergumulanmu? Kalau bukan engkau hari ini. Makanya jangan izinkan kelemahan turun atas hidup kita. Karena waktu kita izinkan kelemahan itu turun, maka kelemahan itu akan semakin menumpuk. Dan kita nggak bisa bangkit lagi. Firman Tuhan berkata, kemalangan orang benar itu banyak. Tetapi mereka bisa bangkit kembali. Amin. Karena ditolong Tuhan. Jadi orang yang tidak takut akan Tuhan. Yang menganggap keberhasilannya karena kekuatannya. Maka tidak akan ada pertolongan di dalamnya. Katakan amin. Next. Jadi di hari Tuhan, seluruh manusia di bumi akan melihat adanya mujizat di langit. Katakan amin. Ya. Kekuatan yang dahsyat akan terjadi kepada anak-anak Tuhan. Katakan juga amin. Manusia yang semakin pintar, perhatikan manusia yang semakin pintar. Ada enggak yang sok pintar? Bahkan dia menganggap dia lebih pintar daripada Tuhan. Apa aja tahu. Ada teman saya semua tahu. Kita ngomong ini dia tahu. Akhirnya kita bikin gelarnya si Maha Tahu. Semua tahu. Kita mau ngomong ini dia udah langsung tahu. Ya. Jadi manusia yang semakin merasa pintar dan menganggap bahwa dunia ada dalam genggamannya. Di hari-hari terakhir ini Roh Kudus akan berkuasa menyadarkannya. Dan membuat kita sadar kita ini hanya ciptaan saja. Tahu ciptaan? Buatan. Yang diciptakan itu bebas untuk diapain saja oleh penciptanya. Bebas. Gak ada yang komentar, gak ada yang komplain. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, harus ada pertanggungjawaban.
Jangan anggap berkat yang kita terima itu tidak dituntut pertanggungjawabannya. Kau bisa punya rumah hari ini karena siapa? Karena kuat gagamu? Engkau punya mobil, motor, kau punya segala apa yang kau miliki hari ini dari mana? Tuhan. Kemarin Marcel Pardosi datang. Kirain Pak Pardosi yang bawa mobil. Saya lihat Marcel, wow. Berikan kemuliaan bagi Tuhan dulu. Yang tadinya Ibu Ranti ngantar sampai 2 kali balik. Sekarang dia udah sama Pak Pardosi udah bisa menikmati malam minggu di rumah. Karena anak-anak pada pergi. Ya, Marcel bawa mobil sendiri. Saya lihat, wow, akhirnya saya parkirin mundur. Terus, stop. Kenapa Pak? Ada tai kucing. Saya bilang. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua yang kita miliki harus bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Makanya saya mau katakan kepada bapak-bapak yang punya mobil, ajari anak-anak buat mobil. Sehingga mereka anak muda bisa membawa teman-temannya ke tempat ini. Ya, kemarin saya lihat Abigail masuk situ, Karen masuk situ, Jesslyn masuk situ. Ya mungkin teman-teman yang lain juga akan masuk itu juga. Amin, haleluya. Kotor mobil tinggal cuci, jangan takut. Itu semua milik Tuhan. Kendaraan yang kita miliki, fasilitas yang kita miliki, pergunakan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, haleluya. Amin. Kemarin waktu itu saya arisan, kaget orang semua. Karena saya pakai mobil Pak Harno. Wah, Pak Pendeta diberkati, amin. Kalau anak-anaknya diberkati, yang bangga itu gembalanya dulu. Karena milik anak-anaknya adalah milik bapaknya juga. Ya itu katakan amin. Haleluya. Tapi saya hati-hati aja bawa begini ya. Ada batu di jalan saya singkirin dulu yang kecil-kecil. Lewat. Pesan Pak Harno hanya satu, Pak, kalau ada batu jangan ditabrak. Ya udah, dari sini sampai Kapling saya singkirin satu-satu. Enggak juga lah ya, lebay. Ya, lebay. Katakan lebay. Iya, haleluya. Haleluya, panas kalau ketawa begini adem jadinya ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian semua dipertanyakan. Dipertanggungjawabkan. Jadi apapun yang kita miliki hari ini, semua serahkan sama Tuhan. Tuhan, ini milikmu. Ini pemberianmu. Aku pergunakan semua untuk kemuliaan hormat bagimu. Maka saya percaya yang ada semakin bertambah-tambah. Amin. Haleluya. Tidak ada yang berkurang. Kenapa berkurang? Karena kita pelit. Lihat kiri kanan, dari wajahnya pasti kelihatan. Lihat dulu kiri kanan wajahnya dulu. Haleluya. Ibu Lim Ebe dia enggak pelit dia. Setiap pulang ibadah saya dikasih otak-otak. Tapi bayar katanya. Haleluya. Dan sekarang udah punya motor baru ya. Woi, selamat. Iya. Bu Pebi juga udah motor baru. Haleluya. Marison udah motor baru juga. Haleluya. Mujizat jadi. Tuhan ambil, Tuhan ganti. Bukan Tuhan ambil, iblis ambil, Tuhan ganti. Iya. Dia enggak ngomong, Pak aku kena begal. Enggak dia cerita. Kalau enggak saya tahu dari Joel, saya enggak ngerti. Dia bilang, hanya sama Tuhan Pak ngadu. Kalau sama Pak Gem percuma. Pak Gem pasti ngomeli, kamu sih pulang jam, apalagi Bu Gem. Malam-malam pulang dari mana lo, pasti gitu kan. Padahal karena kerja sebenarnya. Iya. Cuma itu kesalahannya. Ada jalan yang bagus dia cari yang, bukan yang jelek, yang gelap-gelap. Haleluya. Jalan pintas dicari. Jangan cari jalan pintas. Katakan di kiri kanan. Jangan cari jalan pintas. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian mari. Ya, pada akhirnya kita harus bertanggungjawabkan semua ya. Amin. Waktu yang Tuhan beri kepada kita sama. 7 hari. 1 hari khusus bagi Tuhan. Itu juga kita enggak setia. Makanya saya mau katakan, kalau kita lebih penting arisan, kita lebih penting happy, maka apa yang kita banggakan dalam hidup ini? Tadi pagi banyak yang siang jadi ibadah pagi. Saya bilang kenapa pagi-pagi? Karena ada urusan arisan. Puji Tuhan, enggak apa-apa. Ibadah toh, memuliakan Tuhan toh, mengutamakan Tuhan toh. Ibadah kita ada 2 kali, gak bisa pagi ya siang. Jadi gak alasan. Cuma 2 jam, pagi 1 jam paling lama. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian.
Ini serius, ini akhir zaman. Engkau tidak akan kuat menghadapi situasi ke depan ini. Enggak kuat. Enggak kuat. Kita sudah melayani Tuhan, kita berdoa, kita rajin live pagi. Tetapi masalah selalu ada. Persoalan selalu ada. Tantangan selalu ada. Pergumulan selalu ada. Tetapi kita bersyukur. Kita dapat firman yang menguatkan kita. Amin. Haleluya. Kita disegarkan setiap harinya. Disegarkan setiap harinya. Jadi kalau minggu kita tidak ada di rumah Tuhan. Sedangkan Tuhan datang ke rumah Tuhan. Kecewa enggak Tuhan? Kalau Bapak Ibu jadi Tuhan, kecewa enggak? Tuhan itu pencemburu. Jangan ambil waktu-waktu Tuhan bertemu dengan Bapak Ibu. Jangan ambil itu, jangan ambil. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian ke depan. Jangan ada yang ambil waktunya Tuhan untuk kepentingan sendiri. Ambillah waktu-waktu yang Tuhan berikan. 1 minggu itu 6 hari. Haleluya. Masa 1 hari atau 2 jam kita nggak bisa datang ke rumah Tuhan. Saya bersyukur yang jauh-jauh begitu yang mengorbankan waktu. Ya Ibu Pebi jam berapa lagi nyampe ke rumah. Pulang dari sini jam 12 sampai di sana jam 2. Bawa anak kecil lagi naik motor. Kenapa mereka datang ke tempat ini? Karena mereka mencari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Gak ada alasan sebenarnya bagi kita untuk meninggalkan ibadah kita. Gak ada alasan. Orang-orang di Cilegon sulit untuk beribadah. Mereka pergi sampai 3 jam, 4 jam cari gereja di luar Cilegon. Bapak Ibu hanya paling jauh kita 10 menit. 10 menit ya, 10 menit. Ada yang 5 menit, ada yang 1 jam masih mending. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana mujizat di akhir zaman ini dinyatakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Serius mengerjakan apa yang kau kerjakan. 6 hari itu maksimalkan itu bekerja. Tetapi untuk minggu itu maksimalkan untuk Tuhan. Ada tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya rindu Bapak Ibu diberkati. Karena waktu Bapak Ibu diberkati, maka pekerjaan Tuhan bisa lebih maju lagi. Ya, saya sebagai hamba Tuhan bisa lebih makmur lagi. Ya. Kalau Pak Pran hanya ngeledek terus, masa jas Pak Gembala enggak ganti-ganti? Bajunya enggak ganti-ganti, celananya itu mulu gembor-gembor. Sepatunya enggak disemir. Kalau Bapak Ibu diberkati, maka enggak ada lagi seperti itu. Setelan saya juga pasti sudah diatur. Kenapa miring-miring? Kalau Wester selalu miring, dia koreksi terus. Kenapa dikoreksi terus? Enggak bisa lurus, kenapa? Karena ininya enggak dikancing, enggak muat. Karena Pak Gem dikasih makan terus jadi gemuk. Jadi kalau sudah diberkati umatnya, maka dilihat, wah dasinya enggak cocok. Pelangi-pelangi alangkah indahnya. Pak Gem kalau khotbah pelangi-pelangi. Jasnya coklat, celananya begini, bajunya, dasinya. Tapi kalau Bapak Ibu udah diberkati Tuhan, maka ada kesempatan untuk melihat setelan Pak Gembalanya. Amin, haleluya. Sekarang boro-boro memperhatikan gembala. Suami gua aja enggak saya perhatiin. Istri gua aja pakaiannya begitu-begitu mulu, enggak kebeli. Bagaimana beli buat Pak Gembala? Jadi doa kami di sini diberkati begitu saja. Karena waktu Bapak Ibu diberkati akan ada hasil yang kelihatan. Karena saya tahu hati Bapak Ibu rindu untuk menabur, rindu untuk memberi. Tetapi kalau untuk diri sendiri masih pas-pasan, bagaimana kita untuk memberi? Haleluya. Jadi makanya Bapak Ibu, kalau kami berdoa di sini, Bapak Ibu juga ikut berdoa di rumah. Amin. Sehingga mujizat itu nyata dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Anak-anakmu semua diberkati Tuhan. Saya masih berdoa kepada Tuhan karena waktu Sabtu ceria ada anak-anak bilang, Pak Gem nanti saya udah bekerja, udah sukses, saya akan ongkosi Bapak ke Israel sama Bu Gembala. Saya doakan itu semua anak-anak itu. Agar mereka sukses, berhasil, dan mereka akan mewujudkan segala nasar mereka. Katakan haleluya. Oke, yang terakhir, langsung terakhir saja. Menyatakan keselamatan, ini yang penting juga, paling penting. Buat apa kita miliki seluruh dunia dan segala isinya kalau keselamatan hilang dari hidup kita? Katakan amin. Saya setuju dengan ibu-ibu waktu saya tanya, Bu mana suaminya? Udahlah Pak, sulit. Ke surga kan gak bisa goncengan masing-masing. Betul, bertahan terus.
Suamimu larang ibadah, jangan mau. Ada di sini yang dilarang suaminya beribadah, istrinya? Kalaupun ada, jangan mau. Karena engkau sudah ada di jalur yang tepat. Haleluya. Bertahan terus sampai akhir. Akhir zaman ini orang tambah jahat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tambah jahat. Pasangan-pasangan, keluarga-keluarga akan menghalangi keluarga yang lainnya untuk datang kepada Tuhan. Kenapa enggak miskin kamu? Habis gereja mulu. Saya katakan, yang paling tenang hidupnya di dunia ini bukan orang kaya. Bukan orang yang punya segalanya, enggak. Justru mereka lebih khawatir. Lebih takut mati. Kalau kita ini enggak takut mati, ya kan? Yang penting masuk surga. Bahkan ada orang bilang, Tuhan ambillah nyawaku. Itu karena putus asa. Tetapi saya katakan, ketenangan ada karena kita dekat dengan Tuhan. Hatiku tenang, berada dekatmu, kan begitu? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketenangan ada di dalam Tuhan. Makanya kalau kuasa Roh Kudus di akhir zaman ini bekerja, maka dia akan menyatakan keselamatan. Dikatakan dalam ayat yang ke-32, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan di setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Karena kalau Tuhan yang panggil, maka jadikanlah Bapak Ibu menjadi pilihan. Katakan dipanggil dan dipilih. Haleluya. Sudah siap dipanggil? Amin. Bu Lina belum. Anaknya belum nikah masalahnya. Ya, jadi artinya begini. Kalau kita sudah dipanggil Tuhan, maka kita menjadi yang terpilih. Karena enggak semua yang dipanggil dipilih oleh Tuhan. Yang meresponi panggilan itu, dia akan dipilih. Oke, next. Jadi puncak dari hari Tuhan yang sebenarnya bukanlah untuk mempertontonkan kuasa Allah, bukan. Di akhir zaman ini bukan lagi menunjukkan kehebatan Allah, bukan. Karena memang dari awal dia sudah hebat. Jadi di akhir zaman ini bukan lagi itu yang Tuhan tunjukkan bagi manusia, bukan. Tetapi ia rindu melihat setiap manusia diubahkan, hatinya diubahkan. Dan siap untuk dijadikan tempat curahan rohnya. Dan hari ini waktu rohnya dicurahkan, biarlah Bapak Ibu dan saya menjadi orang yang bisa menerima curahan roh itu dengan maksimal. Makanya buka hati, lepaskan pengampunan, pikiran-pikiran yang ribet buang semuanya. Karena waktu kita memikirkan itu semuanya, belum tentu mereka memikirkan kita. Saya pernah katakan ini beberapa waktu yang lalu. Udah tenang aja, bekerja dengan baik, lakukanlah apa yang bisa kau lakukan. Layani Tuhan sungguh-sungguh. Karena waktu engkau terfokus kepada dia, belum tentu dia memikirkan engkau. Di sana dia tertawa-tawa, di sana dia happy-happy. Selfie-selfie. Di sini engkau. Jadi hari ini, mari. Tidak ada alasan untuk kita terlalu fokus kepada pergumulan kita. Fokuslah kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Buka hati, terima rohnya. Karena itu akan menuntun kita kepada hal yang terbaik dalam hidup kita. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. F. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang, amin, kemenangan darimu. Aku punya, aku punya Tuhan yang besar. Mari katakan amin. Telah berjanji dan sanggup menggenapi.
Tuhan yang besar. Mari angkat tanganmu, katakan haleluya. Dia berjanji, dia berjanji, dia berjanji. Amin. Oh, ku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ciri-ciri daripada anak-anak Tuhan, dia tangguh, dia hebat, dia sanggup melangkah, berjalan, menerobos dalam keadaan sulit. Hari ini pulang kau dari tempat ini, mari ambil satu komitmen, berjalan bersama dengan Tuhan, mengikuti arahan Roh Kudus. Dan saya percaya pergumulan yang kau hadapi tidak melebihi daripada kekuatanmu. Sebab kekuatanmu ada kekuatan Tuhan di dalamnya. Engkau punya Tuhan yang besar. Jangan buat seolah-olah Tuhan itu kecil, tidak mampu menolongmu. Tetapi hari ini imani, engkau harus bersepakat. Tidak bisa berjalan sendiri, gak kuat. Mari buka hatimu. Saya tidak akan panggil Bapak Ibu ke depan untuk didoakan, tetapi belajar saat ini menerima kuasa. Dan kuasa itu yang melepaskan setiap pergumulanmu hari ini, memberikan kekuatan kepadamu hari ini. Mari angkat tanganmu dua-duanya, katakan aku punya Tuhan yang besar. Dengan iman katakan amin. Besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Amin. Ku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Lebih lagi katakan, mari Roh Kudus hembusi umatmu. Ku punya Tuhan, hembusi dengan kuasamu, dengan urapanmu. Pulang dari tempat ini, jadikan umatmu menjadi orang-orang hebat, orang-orang tangguh yang bisa menari-nari di dalam situasi yang mereka hadapi. Karena mereka tidak berjalan sendiri, ada Tuhan yang besar. Amin. Kemenangan darimu. Terima sekarang, terima, katakan ku terima. Mari terima, ku terima. Sekali lagi katakan ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Sorak-sorai yang membangkitkan imanmu, membangkitkan kekuatanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat di siang hari ini. Umatmu adalah umat tebusanmu yang kau kasihi, yang kau rencanakan sesuatu yang besar. Dan hari ini mungkin ada yang membawa pergumulannya, baik pergumulan rumah tangga, pergumulan usaha bisnis pekerjaan mereka, bahkan bergumul tentang kesehatan mereka. Hamba-Mu tahu bahwa Engkau dekat bagi kami semuanya. Engkau hanya sejauh doa. Dan pada pagi hari ini Engkau sedang mempersiapkan perbedaan-perbedaan bagi orang-orang yang taat, yang setia, yang melakukan firman. Mereka yang tidak berjalan dengan Engkau. Sebentar kami akan pulang, urapi semua kami, bahkan lewat firman-Mu, jadikan ini menjadi berkat yang luar biasa untuk menjadi bekal kami menghadapi minggu-minggu ini. Dan Hamba-Mu berdoa selalu bahwa minggu ini menjadi minggu mujizat, kesembuhan, terobosan bagi kami semua. Karena Engkau yang berjanji mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan membuat perjalanan mereka berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus. Bakar caraku sambil berdoa buat Bu Yeni yang dalam pemulihan kesehatannya hari ini. Mari sembuhkan, pulihkan. Dan kami percaya dalam minggu-minggu ke depan dia bisa bersama kami untuk bersorak-sorai bahkan melayani Tuhan di tempat ini. Haleluya, sama-sama katakan amin.
Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Baiklah, pengumuman kita berjalan seperti biasa. Untuk Kersel kita hari Kamis dilayani oleh Kersel Hosana. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Berarti ini, salah ini. Aduh, kenapa di sini nih? Mana katanya? Haleluya. Semakin semangatnya Bu Gem. Urapannya terlalu kencang. Haleluya. Apakah hati saya di Hosana mulu ya? Iya. Kersel haleluya. Yaitu hari Kamis jam 7 malam. Di rumah Ibu Risma. Udah tahu rumah Ibu Risma yang baru? Udah? Iya, tempat dekat Opung Lindon. Oh, rumah Opung Lindon. Iya, puji Tuhan. Rumah baru masalahnya, baru direnovasi ya. Haleluya. Jadi semua Kersel haleluya harus hadir. Amin. Yang lainnya mengikuti saja dari rumah. Ya, dan warta ini bawa pulang karena ini bahan Kerselnya. Haleluya. Iya, Bapak Ibu boleh komen di situ di live kita biar semakin rame. Yang melayani ada di situ semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk pemain drum itu saya salah ketik itu Yosi ya, Saudara Yosi. Nanti Yosep kasih tahu Yosi ya. Nanti latihan selesai ini. Hah? Yosi, ada Yosi, mana? Oh iya, aturan kau dekat Pak Gem biar kelihatan. Ya puji Tuhan ya. Terus untuk persepuluhan ada di situ dan juga ada ucapan syukur. Terus untuk saat teduh tetap jam 4.40 Bapak Ibu yang belum mengikuti silakan ikut ya. Haleluya. Terus untuk Natal umum kita yaitu tanggal 11 jam 4 sore. Tetap saya himbau jangan ada dulu acara di situ. Kita Natal sama-sama di tempat ini. Mengingat Natal kita sudah semakin dekat Bapak Ibu, bagi jemaat Tuhan yang sudah berjanji iman sudah bisa melunaskannya di bulan-bulan November ini ya, di awal ataupun di pertengahan. Karena kita akan pergunakan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya. Dan juga rapat Natal kita sebenarnya di sini harus ditaruh, cuma saya kemarin itu enggak taruh. Jadi saya udah konfirmasi dengan Pak Ketua untuk rapat Natal kita yaitu tanggal 6 selesai ibadah kedua, selesai latihan, selesai persiapan Natal ya. Jadi panitia Natal semua dan tim gembala jangan sampai tidak hadir, yaitu hari Minggu depan ya, tanggal 6 itu minggu depan. Jadi jangan ada dulu bikin jadwal di situ sampai sore, tenang kita makan di tempat ini ya, sudah disiapkan ada kolak juga ya. Sudah ada bahannya, tinggal yang masak Ibu Magdalena, kolaknya enak banget. Ya, jadi minggu depan datang Bu ya, kita di sini ya. Ya, bawa singkong dari sana, bawa pisang dari sana, sudah ada labu di sini ya. Labu doang. Iya, kalau Pak Abeng ke Sukabumi lagi bawa dari sana apapun, penting untuk bahan kolak ya. Haleluya. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya, jadi minggu depan jangan lupa ya. Saya rasa itu saja dari pengumuman dari saya. Ada yang baru pertama hadir? Sebelah kiri saya. Sebelah kanan? Oke. Hah? Oh ya, diakonia kemarin. Oh Timi ada diakonia 200. Ibu Gembala kemarin ada berapa? 100. Oh ya, Ibu Gembala 100, Timi 200 ya untuk diakonia. Enggak tercatat di situ, tapi tercatat di ketua ada ya. Oke, puji Tuhan. Diingatkan saya, siapa tahu saya lupa, karena sering lupa gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama berdoa. Dan juga Ibu Yeni sudah ada di rumah mereka. Jadi Bapak Ibu kalau mau ke sana melihat silakan. Ya, bebas. Waktu Bapak Ibu ada selesai ibadah ini silakan. Atau malam atau 24 jam terbuka Pak ya. Terbuka, gangnya, rumahnya tertutup. Kalau 24 jam, kalau datang jam 12 malam jangan diterima Pak, bahaya. Oke, udah di rumah Pak ya? Oke, jadi Ibu Yeni titip salam. Terima kasih buat semua doa-doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia sudah bisa jalan Pak ya? Udah pulih kembali ya. Oke, yang tidak tahu rumahnya nanti di Sherlock. Ya, haleluya. Oke, saya rasa itu saja dulu dari saya. Silakan Pak Ketua, mungkin bisa maju ke depan. Lebih jelas masalahnya. Jangan lupa hitungan harinya, kurang 7 hari.
Oke, shalom Bapak Ibu. Shalom. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Pak Gembala dan Bu Gem, juga terutama kepada Tuhan dulu ya, juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah turut berdoa buat kesembuhan istri saya. Jadi hari ini sudah di rumah, terutama kemarin Sabtu sore, cuman masih agak nyeri, jadi kalau duduk terlalu lama atau berdiri terlalu lama masih terasa sakit, jadi belum bisa ngikuti ibadah di hari ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, mungkin Ibu Menteri Keuangan Natal bisa naik ke sini. Oke, sebentar saya bisa ditampilkan bawahnya sedikit. Scroll paling bawah. Ya, yang sudah terkumpul saat ini untuk cicilan Natal ada 21 juta. 21 atau enggak 22 lah, kurang 100 ribu ya. Ini kurang lebih sudah 84% dari biaya minimal Natal. Tapi kalau dari janji iman yang terkumpul baru sekitar 60%. Ya, jadi kita berpatokan dengan biaya minimali. Tapi kalau Bapak Ibu tetap bersemangat untuk mencicil janji iman, maka yang 30 juta sekian itu bisa kita lunasi, maka terlunasi. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan beracara di tempat ini melalui janji iman Bapak Ibu semua, dan berkat Tuhan untuk gereja ini semakin dicurahkan. Amin Bapak Ibu. Amin. Aminnya yang semangat dong. Amin. Oke, terima kasih. Silakan Bu Bendahara. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ketua. Di sini bendahara menampilkan bagi jemaat-jemaat yang sudah melunasi ataupun yang masih mencicil. Boleh tolong dari atas? Boleh diperhatikan ya Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Mungkin di minggu-minggu yang lalu ditampilkan, saya minta maaf karena saya selalu melapor ke multimedia tapi mungkin nggak di save ya. Nggak di save, jadinya apa yang sudah diketik dia hilang. Ternyata kami ada pengoreksian kemarin dan ini sudah update semua ya. Ya, makanya saya bingung kok Bu Esther sama siapa tuh komplain sama saya udah lunas Bu, kok belum? Tapi saya sudah update, saya bilang. Ternyata nggak di save. Jadi ini boleh diperhatikan kembali ya. Boleh diperhatikan kembali yang sudah melunasi itu yang sudah berwarna hijau. Ya, terus lanjut. Ini per tanggal 23 ya. Untuk tanggal 30 bulan Oktober itu saya belum update. Nanti saya updatekan di tanggal 6 November. Ya, boleh pelan-pelan ya. Opung Rahel itu Bu. Timi belum. Wakil ketua. Tenang Bu Ge. Masih ada waktu. Ya, boleh diperhatikan ya, bagi nanti masih ada yang tidak sesuai boleh langsung menghubungi saya. Ya, jadi per tanggal 23 Oktober saldo kita 21.900.000. Untuk saya mau menginformasikan, memang per tanggal 30 ini sudah ada masuk sekitar 1 juta, nanti itu berarti udah sekitar 22 lebih. Dan nanti saya updatekan per tanggal 6. Ya, puji nama Tuhan, saya menghimbau kita semua karena waktu kita sudah hampir sebulan lebih ya. Tapi tinggal 42 hari lagi ya, dari hari ini untuk perayaan Natal. Jadi mohon yang sudah berjanji iman kami ingatkan sekali lagi untuk segera melunasi. Dan juga mohon bantuan kepada youth, karena di sini ada beberapa yang janji iman tapi jarang ikut ibadah umum. Ikutnya di ibadah youth. Jadi saling mengingatkan saja untuk yang youth yang sudah berjanji iman juga tolong untuk segera melunasinya. ya, demikian pengumuman dari kami, Wakil Ketua dan Bendahara. Oke, terima kasih. Ya, puji Tuhan. Pak Ketua, kalau pemadam kebakaran pantang pulang sebelum padam. Kalau jemaat pipa pantang sebelum dilunasi janji iman Natal.
Di sini orang-orang yang berkualitas Pak Hari. Jadi jangan khawatir, pasti dilunaskan. Haleluya. Ya, sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita yang luar biasa ini. Kiranya Engkau memberkati. Amin. Kiranya Tuhan dikiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Dan kiranya Tuhan dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Katakan daripada malapetaka. Amin. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa tidak menimpa aku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pulangkan kami ke tempat kami masing-masing dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Kami bertemu dengan keluarga besar kami. Kami membawa hadirat Tuhan, membawa berkat Tuhan. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kami akan melihat apa yang kami kerjakan. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dan mujizat selalu terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tanganmu. Aminkan setiap doa-doa ini. Diberkatilah rumah tangga. Diberkatilah suamimu. Diberkatilah istrimu. Anak cucumu. Pekerjaanmu. Bahkan di bisnismu. Dan mari kita pulang membawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai menolong menghibur kita pada hari ini sampai selama-lamanya. Bapa